Bagaimana hukum asuransi dalam pandangan Islam? Ya, kita harus asuransi. Tapi asuransi sama siapa? Asuransi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika ikut asuransi karena takut dengan masa depan. Dia takut. Takut miskin. Takut anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Takut sakit. Takut. Itu yang tadi kita bicarakan tadi. Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Ketakutan itu ada. Yang punya mobil takut mobilnya tabrakan. Yang punya kereta takut keretanya tabrakan. Semua takut. Kadangkala entah kalau di sini jemaah, di Indonesia itu orang mau parkir mobil itu takut. Kalau mobil bagus sih. Takut ada tergores, takut apa, Masya Allah. Ada seorang yang, ini orang tua beli mobil bagus mobilnya jemaah. BMW dia beli. Yang paling baru waktu itu. Tahu-tahu masuk rumah, di rumah itu semua dimarahin sama ayahnya. Sang anak heran, kenapa ayah marah-marah, kata dia. Oh, ternyata mobilnya diserempet becak. Tahu becak? Keserempet becak semua dimarahin. Dia belum siap jadi orang kaya. Orang kaya itu diserempet mobilnya, alhamdulillah. Yang penting bukan hatiku yang tergores. Masya Allah. Ini orang mobilnya tergores, hatinya tergores jemaah. Mobilnya nggak nangis. Pernah lihat mobil nangis? Nggak ada yang nangis, itu yang ada yang mobilnya itu lecet, kemudian yang sakit hatinya bukan mobilnya. Ada juga yang mungkin ya motor atau kendaraannya itu rusak, yang sakit hatinya gelisah. Maka itu saya katakan tanda-tanda kita lebih mencintai dunia, lebih mencintai harta benda kita, sehingga yang luka mobil, yang menangis hatinya. Ya, nggak ada mobil itu yang menangis, kata beliau ya. Jadi yang ada itu adalah ya, yang pemilik mobilnya yang menangis. Seharusnya mobil yang menangis, tetapi pemilik mobilnya. Maka itu tanda cinta dunia. Ya, kita akan lanjutkan ikhwah videonya. Punya jemaah, subhanallah. Maka kalau bicara asuransi, asuransikan diri kita kepada Allah. Asuransikan anak-anak kita kepada Allah SWT. Bagaimana cerita Allah di surat Al-Kahf tentang dua anak yatim. Bapaknya udah meninggal dunia. Anak itu punya harta yang tersimpan di sebuah bangunan. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki bangunan rumah itu. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya orang. Wa kana abuhuma fan. Karena bapak keduanya itu orang soleh. Ihfadillah yahfadka. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia mau meninggal dunia, dia masih raja, dia masih khalifah. Itu menteri-menteri datang kepada dia. Anaknya 11 jemaah. Kata mereka, Umar, anakmu miskin-miskin. Mumpung selagi engkau itu masih khalifah, kasih wasiatlah buat mereka, kasih jabatan ini itu apa-apa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang akan melindungi orang-orang soleh. Kata Umar, kalau anak-anakku soleh, Allah yang akan jagain mereka. Subhanallah. Anaknya Umar bin Abdul Aziz yang miskin-miskin jadi kaya-kaya aja. Sebagian di antara mereka sekali sodakoh 70 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah SWT. Ada khalifah yang lainnya, Sulaiman bin Abdul Malik, Masya Allah. Anaknya mati ditinggalin harta yang banyak. Berapa tahun anaknya jadi pengemis. Maka di sini kewajiban kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita, kendaraan kita kepada Allah SWT. Caranya gimana?
Kalau beli mobil, beli 2. 1 taruh di sebuah sekolahan. Ya Allah, ini buat asuransi yang ini ya Allah. Aku minta Engkau jagakan ini ya Allah. Kalau punya anak, langsung cari anaknya orang. Biayai sekolah dia. Kita cari anak yatim, kita biayain, itu jadi asuransi buat, kan kita asuransi taruh duit kan jemaah. Daripada ditaruh di tempat asuransi yang haram, taruh di asuransi yang halal. Ustaz, tapi nanti kalau mau ngambil duitnya gimana Ustaz? Allah yang akan kasih. Ada sebuah kisah di Solo jemaah, Masya Allah. Ini orang tua setiap beli sesuatu pasti 2. Sampai uang belanja tiap bulan dia kasih istrinya umpamanya 5 juta. 5 juta itu dia taruh di sebuah panti asuhan yatim piatu. 5 juta di rumah, 5 juta di yatim piatu. Ya, rumah anak-anak yatim. Beli baju 2. Ya kalau beli baju dia 2. 1 dia berikan kepada orang miskin. Sampai suatu hari sang ayah beli mobil 2. Itu anak-anaknya protes. Ayah, kalau baju 2 oke lah, tapi kalau mobil 2 ya kan ahsan buat anak-anaknya ayah. Kata ayahnya, nak, ayah bukan hanya ingin naik kereta di dunia, ayah juga ingin naik kereta nanti di padang mahsyar sana. Subhanallah. Itu yang namanya asuransi. Tapi kalau asuransi ta'awuni, asuransi yang memang kita hanya menabung ya ma, tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada ribanya, ya silahkan. Seperti orang yang sedang menabung, nggak apa-apa orang menabung. Tapi kalau tadi, nggak Zat, anak ini nabung Zat 100 juta, tapi nanti setelah 10 tahun bisa keluar berapa? Bisa keluar ya 150 juta. Dari mana tambahannya itu? Nah, bagaimana ikhwah fillah asuransi itu? Tadi beliau menjelaskan asuransi itu dalam Islam boleh tidak? Boleh. Lalu kalau boleh, asuransi itu yang bagaimana? Nah, asuransi yang dibolehkan adalah kita berasuransi dengan Allah. Kepada Allah, kita asuransikan harta kita, anak-anak kita, kendaraan kita. Kita serahkan semua kepada Allah, sebab Allah yang akan menjaganya. Caranya bagaimana tadi kata Ustadz? Kalau kita butuh modal atau butuh uangnya, ikhwah fillah, kalau kita asuransikan di jalan Allah, tadi beliau mengatakan Allah itu yang menjamin semuanya. Ketika kita memiliki 2 kendaraan, kita simpan di sekolahan, dititipkan di sekolahan dengan niat, ya Allah, saya mengasuransikan mobil ini supaya Engkau menjaga hamba, menjaga harta benda hamba. Maka dengan melalui asuransi sedekah, harta kita, kendaraan kita, jiwa raga kita dijaga sama Allah. Kemudian asuransi ketika kita membeli baju 2 biji. 1 kita asuransikan kepada anak yatim, yang 1 buat anak kita, supaya kita mendidik anak kita, dan supaya Allah jaga anak kita melalui asuransi yang kita kasih kepada anak-anak yatim. Maka dalam Islam asuransi boleh, dengan catatan asuransi dengan Allah. Allah yang menjamin. Sebab banyak di antara kita yang berasuransi hanya ada rasa takut untuk masa depan, untuk tabungan anak-anak cucunya di waktu yang akan datang. Takut tidak memiliki simpanan. Ada juga yang asuransi hanya ikut-ikutan. Maka ikhwah fillah, tatkala kita yakin kepada Allah, apapun Allah itu maha kaya, Allah itu maha memiliki, Allah itu Al-Ghani. Jangan takut ketika kita berasuransi dengan Allah.
Begitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.